Shalom, saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang berbahagia. Saudaraku, di dalam Suara Gembala kali ini saya akan mengajak saudara untuk merenungkan satu ayat yang sangat kuat. Ayat ini bunyinya, dan kemudian kita teliti apa penyebabnya dan juga apa hasilnya gitu ya saudara. Mari kita lihat di dalam 2 Tawarikh 14 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-6. Saudara, ini tentang Raja Asa. Saya bacakan ayat 2, saudara. Asa, Raja Yehuda, saudaraku, melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Satu ayat ini kuat, saudara. Kalau kita membaca ayat ini, mestinya kita berpikir, Asa ini kok sampai dicatat melakukan apa yang baik dan benar. Berarti itu hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, dikatakan di mata Tuhan Allahnya. Nah, kita mau belajar dari Raja Asa. Sebetulnya kok dia sampai disebut oleh firman Tuhan melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan, itu apa saja yang dia lakukan. Nah, ayat yang ketiga menjawab, saudara. Ia menjauhkan mezbah-mezbah asing, itu yang nomor 1. Nanti kita akan coba teliti satu persatu. Dan bukit-bukit pengorbanan, itu yang nomor 2. Nomor 3, memecahkan, jadi bukan hanya menjauhkan, tapi memecahkan tugu-tugu berhala. Jadi berhala yang sudah dijadikan monumen dan menjadi sebuah bangunan yang kokoh, dihancurkan, dipecahkan. Dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Jadi pada masa itu, saudaraku, ketika umat Tuhan itu mulai menyimpang dari penyembahan kepada Allah yang benar, pada Yod-Heh-Woh-Heh itu, mereka terus ikut-ikutan dengan bangsa-bangsa lain, saudara. Dan itulah yang diselesaikan oleh Raja Asa. Raja Asa punya wewenang, punya otoritas, punya power untuk melakukan itu. Dan ternyata hal-hal itulah yang membuat dia itu disebut melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Saudara, saya percaya bahwa ayat firman ini tetap berlaku sampai saat ini. Kita sebagai umat Tuhan perjanjian baru, saudaraku, kita juga kadang-kadang berhadapan dengan hal-hal yang ditulis di ayat 3 ini. Apakah ada mezbah-mezbah asing? Mezbah itu kan sesuatu yang didirikan, ya, entah itu dari batu atau dari apa, mezbah. Tujuannya adalah sebagai perantara untuk orang itu berhubungan dengan Tuhan. Makanya mezbah doa itu kan sebuah istilah yang merupakan jargon khas Kristen, saudaraku ya. Mari kita membangun mezbah doa. Artinya apa? Ya, kita berdoa berhubungan dengan Tuhan kita. Nah, kalau mezbah asing itu berarti berhubungan dengan sesuatu yang dianggap supreme being, sesuatu yang dianggap ya ilah, tetapi asing. Nah, saudaraku, Tuhan yang kita kenal, yang menyelamatkan kita itu adalah Bapa. Di dalam perjanjian lama ditulis dengan huruf Yod-Heh-Woh-Heh, ya, yang ada juga yang membaca Yahweh, ada yang membaca Yehova. Tapi orang Yahudi nggak berani mengucapkan, saudaraku ya, karena tidak boleh mengucapkan, menyebut nama
Tuhan itu dengan sembarangan. Jadi mereka nggak berani ngomong Yahweh gitu, Yehova gitu, mereka nggak berani. Kita umat perjanjian baru tentunya tidak terlalu terikat dengan peraturan itu, tetapi kita juga tidak mensakralkan akan nama tersebut ya, sampai akhirnya muncul gerakan Yahweism ya. Ya itu sudah dibahas ya di pelajaran-pelajaran yang sudah lalu. Nah saudara, yang penting adalah apakah mezbah itu, yaitu sarana hubungan kepada Supreme Being itu, alamatnya kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus oleh kuasa Roh Kudus. Itu yang benar, saudaraku. Kalau lepas dari itu, siapapun alamat yang dituju itu mezbah asing. Nah, ketika Anda menjauhkan diri dari mezbah asing, artinya hubungan dengan kuasa yang lain selain Bapa, Yesus, dan Roh Kudus, maka itu membuat Tuhan sebaliknya. Jadi saudara dianggap tidak baik dan tidak benar di mata Tuhan. Kalau mau baik dan benar seperti Raja Asa, ya lakukan, jauhkan itu. Saya selalu berdoa, Tuhan jauhkan aku dari apapun juga yang disebut dengan mezbah asing di dalam hidup kita ini. Yaitu menyembah sesuatu yang bukan Tuhan yang benar. Kemudian bukit-bukit pengorbanan. Nah saudara, di zaman itu umat Tuhan itu beribadah dengan mempersembahkan korban di Yerusalem. Yerusalem adalah tempat yang ditunjuk oleh Tuhan, dan di sana dibangun Bait Salomo pada masa raja-raja, dan disitulah umat Tuhan mempersembahkan korban menurut peraturan hukum Taurat. Nah tentunya di perjanjian baru pengorbanan itu adalah pengorbanan kita menjadikan tubuh kita ini sebagai korban hidup kudus berkenan, yaitu ibadah kita yang sejati. Itu pengertiannya beda, Roma 12. Nah saudara, tapi kita lihat saudara, apa yang dimaksud dengan bukit pengorbanan yang dijauhkan oleh Asa ini. Nah riwayatnya, kalau saudara lihat di dalam, kita belajar ya saudara ya, biar kita punya pengetahuan, yaitu ketika kerajaan umat Tuhan itu pecah menjadi dua, yaitu kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel. Ini pecahnya ini sebenarnya kesalahan dari Rehabeam, anaknya Salomo. Sehingga umat Tuhan yang lain-lain dari suku-suku bukan Yehuda ini yang tidak puas dengan perlakuan dan kebijakan yang diambil yang tidak bijaksana ya dari Raja Rehabeam, itu mereka akhirnya mengangkat Yerobeam. Yerobeam itu sebetulnya pegawai dari Salomo, seorang yang tangkas. Nah, Yerobeam diangkat menjadi raja, kemudian memisahkan diri ke Samaria, saudara. Nah, Yerobeam ini, ya itu saudara bisa ikuti ya dalam seri pecahnya kerajaan umat Tuhan itu ya. Itu ada 4 seri kalau nggak salah ya saya sampaikan. Nah, Yerobeam itu ketika sudah pisah dengan Yerusalem, dengan Rehabeam menjadi kerajaan Israel, dia khawatir karena tempat penyembahan dari umat Tuhan itu adanya di Yerusalem. Padahal Yerusalem adalah pusat pemerintahan dari mereka kan, dari musuhnya kan gitu, dari Rehabeam. Nah, bagaimana ini Yerobeam ini mengamankan akan rakyatnya? Maka dia membuat sendiri ya, memulai ibadah baru. Kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 12. Ini mau saya katakan saudaraku bahwa kepentingan politik itu ternyata mengatasi akan takut akan Tuhan dan kebenaran. Ya, itu yang sering terjadi. Makanya hari-hari ini kita amati aja saudaraku bahwa orang-orang yang sebenarnya mereka anak Tuhan itu kalau sudah masuk politik bagaimana sikap mereka, berubah atau tidak. Ya kita lihat ya, langsung aja ayat 28 dari 1 Raja-Raja 12, 28.
Sesudah menimbang-nimbang, maka raja, dalam hal ini Yerobeam, membuat 2 anak lembu jantan dari emas dan berkata kepada mereka, "Sudah cukup lama kamu pergi ke Yerusalem. Hai Israel, lihatlah sekarang Allah-Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Mulai, saudaraku, menyimpangkan akan iman dari umat Tuhan itu dengan suruh memandang kepada lembu jantan emas, 2 anak lembu jantan dari emas itu. Dan dikatakan, inilah Allah-Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Ayat 29, lalu ia menaruh lembu yang satu di Betel dan yang lain ditempatkan di Dan. Jadi dia ngamankan itu dengan membuat 2 tempat pemujaan atau tempat pengorbanan. Cara pengorbanannya masih sama, tetapi kepada siapa? Yaitu kepada lembu emas. Pengorbanannya sama dengan yang di Yerusalem, tetapi di situ terhadap lembu emas tersebut. Ayat 30, maka hal itu menyebabkan orang berdosa sebab rakyat pergi ke Betel menyembah patung yang satu dan ke Dan menyembah patung yang lain. Kemudian ayat 31, yang membuat juga kuil-kuil di atas bukit-bukit pengorbanan. Itulah bukit pengorbanan, saudaraku. Dan mengangkat imam-imam dari kalangan rakyat yang bukan dari Bani Lewi. Jadi sudah ngaco. Menyembahnya kepada siapa bukit pengorbanan? Ya kepada anak lembu jantan emas itu, saudara. Dan itu adalah kekejian bagi Tuhan. Itu adalah, kalau kita riwayatnya pada waktu Musa naik ke gunung, kemudian Harun dipaksa oleh rakyat umat Tuhan pada waktu itu untuk membuat lembu emas, ya jadinya kemarahan yang luar biasa, murkanya Tuhan. Sebetulnya mau dihabisin itu. Orang-orang Israel pada waktu itu mau dihabisin sama Tuhan, tapi dibela sama Musa. Nah, saudara, ini yang menyakiti hati Tuhan, bukit-bukit pengorbanan. Ini artinya apa? Ya, kecondongan hati kepada yang bukan Tuhan, tapi kepada berhala-berhala. Saudara, saya tidak membahas tentang pengertian modern, sebab ini kalau mezbah asing tadi, saudaraku, itu kan kepada siapa mereka berhubungan gitu ya, mereka menyembah pada Baal, Asyera, dan Dagon, itu 3 besar itu ya. Nah, ini memang ada yang menafsirkan ya, Baal, Asyera, dan Dagon itu pengertian rohaninya adalah harta, tahta, dan cinta gitu ya. Ya, saya tidak ke sana. Saya mau yang letterlek aja, yang hurufiah aja. Yaitu, apakah masih ada mezbah asing di rumah Anda? Saudara harus menjauhkan. Apakah ada bukit-bukit pengorbanan? Artinya ada sesuatu yang dipuja. Ya, lembu emas. Sekarang diartikan kekayaan gitu ya, itu dipuja. Tapi ini yang benar-benar ada patungnya, yang itu sesembahan ilah asing, apakah masih ada di rumah Anda? Ya, Anda berkata, ya ini tidak saya puja kok ini, tapi itu ada di rumah Anda. Yang membuat Asa melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allahnya adalah ketika ia menjauhkan mezbah asing dan bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala, dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Saudara, sebagai umat Tuhan, kita harus belajar untuk menyingkirkan hal-hal yang Tuhan sendiri tidak berkenan. Kita harus singkirkan itu. Dan itu akan membuat Anda pada posisi baik dan benar di mata Tuhan. Kemudian ayat 4, ya jadi tugu berhala dan tiang berhala dihancurkan, dipecahkan. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan. Ini poin berikutnya. Jadi singkirkan yang bukan kepada Tuhan yang benar. Kalau sekarang kita mau perjanjian baru ya, yang bukan Tuhan Yesus gitu ya, saudaraku ya. Itu kita singkirkan, penyembahan kepada yang bukan Tuhan Yesus. Cari pertolongan kepada yang bukan Tuhan Yesus. Itu harus kita singkirkan, saudara. Ada mezbah itu kan untuk mohon doa gitu ya.
Bukit pengorbanan itu juga maksudnya untuk memohon sesuatu. Saudara kalau minta sesuatu kepada Bapa dalam nama Yesus atau meminta kepada Yesus dalam namanya, itu yang benar. Tapi ada orang yang pergi ke dukun, pergi ke orang pinter, mau cari jalan pintas gitu ya, supaya cepat selesai persoalannya. Zaman sekarang, zaman modern ini masih ada yang ke sana. Karena mendengar kesaksian dari orang yang kalau bersaksi begitu bersemangat bahwa itu orang itu pinter, orang dukun itu betul-betul sakti begitu ya. Kemudian ya coba-cobalah, nothing tulus gitu ya, bayar berapa nanti supaya masalahnya cepat selesai. Saudaraku, kita harus benar-benar takut akan Tuhan untuk melakukan hal-hal seperti itu. Ada juga yang pergi ke tukang ramal, pergi kemana-mana. Itu kita harus bertobat. Itu semua ada di dalam kelompok mezbah asing itu. Sebaliknya, carilah Tuhan, Allah nenek moyang, dan mematuhi hukum dan perintah. Ya. Jadi urutannya kepada iman Abraham. Dan kita ini anak-anak Abraham secara rohani. Dan kita sudah mengenal akan Bapa itu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jadi perintah-perintahnya ya kita bukan hukum Taurat, perintahnya ya baca Perjanjian Baru. Itu perintah-perintah dari Allah kita, Tuhan kita. Kemudian ayat 5, ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pedupaan-pedupaan dari segala kota di Yehuda. Jadi betul-betul dibersihkan, saudaraku. Dan kerajaan pun aman di bawah perintahnya. Nah ini hasilnya saudaraku, keamanan. Tuhan akan karuniakan. Asa menuai akan buah dari perkenan Tuhan tersebut, bahwa dia melakukan apa yang baik dan benar, yaitu dengan menjauhkan mezbah asing dan bukit pengorbanan, memecahkan tugu berhala, menghancurkan tiang berhala, memerintahkan orang Yehuda mencari Tuhan. Sudah sesederhana itu. Itulah pertobatan. Dan itulah yang berkenan kepada Tuhan. Hasilnya keamanan, saudaraku. Saudara akan diamankan segala-galanya. Haleluya. Ayat yang ke-6, karena negeri itu aman dan tidak ada yang memeranginya. Jadi masalah itu menjauh, saudara. Di tahun-tahun itu, ia dapat membangun kota-kota benteng di Yehuda. Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya. Kita berhenti sampai sini dulu. Saudara ingin hidup Anda aman, tentram, bisnis Anda diamankan sama Tuhan di masa yang menantang ini, masa yang katanya tahun 2023 serba susah, serba sulit. Jauhkan dirimu dari segala sesuatu yang dibenci oleh Tuhan. Waspadalah terhadap segala berhala. Demikian kata dari Yohanes, Rasul Yohanes, saudaraku, dalam suratnya. Tuhan Yesus memberkati.